terhadap orang keluarga kita terdekat, bahkan terhadap orang tua. Ya karena memang akibat atau hasil daripada doktrin yang sangat ekstrim gitu. Coba bayangkan, ketika tidak mengikuti, membantah suatu perintah satupun. Nih, aneh ini guru ente loh ya katanya. Selain aneh ini guru ente, aneh ini cucu Rasul. Ente mau bertanggung jawab apa nanti di hadapan Rasulullah ketika ente berani melawan aneh? Itu kata-kata paling ampuh. Kalau sekarang ngomong begitu diapain? Ya, anak tinggal Ustaz. Nggak enak, pegang aja mulutnya, cangkemnya. Hop. Torkopela. Torko. Ya torko papayaun kuring. Tidak ada perbenturan, demi Allah, demi Rasulullah. Saya bertanggung jawab dunia akhirat apa yang saya bicarakan ini. Tidak ada benturan. Saya tidak pernah membenturkan dengan siapapun. Ini adalah fakta dan realita yang pernah saya alami sejak mulai tahun 2003 sampai tahun 2020. Ya. Dua dasawarsa loh, 2 dekade loh. Menjadi orang terbelenggu akibat takut terhadap tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Christopher aja. Christopher istri anu aja, provokator aja. Porgus ya. Por. Kalau sekarang saya santai, mereka baik saya hormati. Mereka kurang ajar saya tinggalkan. Itu aja sih, simple. Hanya sebatas meninggalkan ya berarti ya. Iya. Oh iya. Fahjur hajrun jamila. Ya kan gini Kiai, perintahnya Kanjeng Nabi itu kan begitu. Fa iyyakum wa iyyahum. Ya kan? Menjauhlah kalian dan jauhkan mereka dari kalian. Bahkan ya begini, sampai sekarang pun saya masih menjalin komunikasi baik dengan Habib yang baik, dengan Habib yang alim. Nanti di bulan Maulid, tunggu duetnya saya dengan Habib Ja'far. Asik. Je. Lah iya kan mereka ini tidak mengerti Daripada konteks. sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Aduh wet aja. Maksudnya kebaikan dengan kebaikan itu apa artinya? Tidak ada. Salah satu di antara kedua kubu itu tidak ada benturan antara kebaikan dengan kebaikan, kecuali orang itu memang tidak bisa membedakan. Pasti kalau terjadi benturan itu antara baik dan buruk. Ya. Kalau kebaikan dengan kebaikan tidak bisa dibenturkan. Cuma bisa ikhtiar. Ini mana yang lebih baik? Ini yang baik. Tapi yang lebih baik yang mana? Nah itu ikhtiar namanya, bukan benturan. Betul. Jadi tadi itu kenapa kita harus menghindari dan menjauhkan mereka? Karena memang ada hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Kanjeng Nabi itu bersabda yang kemudian dikutip oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu loh. Itu teman-teman. Icereng lo karo ngakan nasi cekung dengan merongki aninumus. Ada ngakan buje, ngakan dia capi gitu loh. Seperti itu. Terkadang ngakan gerengeduk-duk lambe. Enggak, saya enggak pernah makan itu saya. Ya, tak tanya. Aduh, ya Allah, mana ya? Saya lupa ini. Ya Allah. Nah, ini teman-teman di sini nih. Nah, ini teman-teman. Di halaman ke berapa ini ya? 18 teman-teman. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang punya silakan dibaca. Itu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu mengutip riwayat hadis Sahih Muslim, di mana beliau itu bersabda begini, sayakunu fi akhiri ummati, akan ada pada periode akhir umat saya, unasun, sekelompok manusia, yuhadditsunakum, yang mereka ini suka berbicara, suka bercerita kepada kalian.
menceritakan malam tasma'u antum wala aba'ukum. Cerita yang kalian tidak pernah mendengarnya dan bapak leluhur kalian pun tidak pernah mendengarkan cerita itu. Fa iyyakum wa iyyahum, maka jauhilah olehmu wa iyyahum, dan jauhkan mereka. Dan di dalam Sahih Muslim juga ada hadis yang serupa gitu loh. Yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna. Ya, akan ada di akhir zaman itu dajjal-dajjal yang suka berdusta. Ya'tunakum minal ahadithi, yang mereka ini membawakan kepada kalian beberapa cerita-cerita malam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Jauhkan mereka, jauhkan diri kalian dari mereka, dan jauhkan mereka dari diri kalian. Jangan sampai mereka itu menyesatkan kalian dan menebarkan fitnah terhadap kalian. Iya. Sumbernya Sahih Muslim ya. Andaikan mereka tidak gegabah ya di dalam merebut suatu progres di negara kesatuan Republik Indonesia ini terhadap umat dan masyarakat. Andaikan mereka betul-betul ingin melestarikan ajarannya Rasulullah secara sempurna di negara kita ini, tentunya mereka tidak akan pernah merebut suatu dengan NU. Saya tidak membenturkan NU dengan siapapun, enggak. Akan tetapi yang saya rasakan pada waktu itu, ketika FPI mulai semarak di publik, maka di tubuh NU mulai dari tingkat ranting MWC bahkan PAC itu pecah. Kenapa sebabnya? Ada gesekan secara masif di dalam. Itu loh. Andaikan para habaib ini menghargai ulama dan tokoh-tokoh NU, ya, tentunya tidak akan mendirikan sebuah organisasi yang bernama FPI yang kemudian menjadi alasan untuk nahi mungkar. Karena di dalam tubuh NU itu sudah lengkap banum-banumnya sudah lengkap semua. Cuman memang perlu dievaluasi dengan baik. Seandainya mereka punya itikat baik untuk betul-betul melestarikan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tentunya mereka akan terus mensupport, memperbaiki dari dalam NU. Bukan justru merongrong untuk mendirikan organisasi baru yang mengusung istilah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam NU sendiri itu sudah lengkap sebenarnya. Tapi kenapa? Nah, di sini celakanya umat Islam yang hanya ikut-ikutan, yang hanya terpesona dengan atribut dan aksesori, serta slogan-slogan yang disampaikan oleh mereka. Karena memang mereka ini mengincar orang-orang yang punya karakter keras seperti saya. Gitu loh. Yang punya giroh kuat, tidak menseleksi dulu ini arahnya kemana, enggak. Nah, Ya. disitulah kemudian ya seperti inilah kita. Untuk ditempatkan menjadi bemper gitu loh. Tatkala terjadi satu gesekan, maka orang-orang seperti itulah yang akan ditaruh di depan, Iya. yang akan menjadi korban, sedangkan mereka tetap senang gitu loh. Saya udah ketinggalan lama ini kajian ini. Berapa hari Gus? Ini 4 keren hari juga atau nih. 5 hari Gus? Kayaknya 3 harian, Jay. Iya, saya lagi sibuk ngurusin sesuatu itu tentang wakaf Iya. itu. Betul. Makanya saya Dan ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi itu, teman-teman. Di kitab yang sama masih. Juga riwayat Sahih Muslim juga ya. Inna fil bahri syayatina masjunatan awthaquha Sulaiman ibn Daud. Jadi sesungguhnya di dalam laut itu ada setan-setan yang dipenjarakan. Awthaquha Sulaiman ibn Daud, yang diikat oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Yushiku an takhruja fataqra'a 'alan nasi Qur'an. Hampir saja mereka itu melepaskan diri
ya, keluar gitu ya, terbebas gitu. Fataqra'a 'alan nasi Qur'anan, kemudian dia membacakan di hadapan manusia itu ayat-ayat Quran. Maksud daripada hadis ini apa? Qala An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu mensyarahi hadis ini, menjelaskan maknanya. Maknahu an taqra'a syai'an laisa biqur'anin. Dia itu membacakan sesuatu yang bukan ayat Quran, tapi disampaikan kepada orang-orang awam bahwasanya ini ayat Quran. Wa taqulu annahu Qur'anun, gitu loh. Litaghrabahu awamun nas. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang awam. Ya kan, berapa banyak itu dari kalangan mereka. Ya, membaca ayat tidak sesuai dengan konteksnya. Tujuannya apa? Ya, untuk menyesatkan orang dari makna yang sebenarnya yang terkandung di dalam ayat yang dia bacakan. Mengaburkan ya. Iya, mengaburkan makna sebenarnya. Bukan hanya Quran, bahkan hadis Nabi dikaburkan maknanya oleh mereka. Seakan-akan ayat Quran itu berbicara tentang haknya mereka, atau hadis itu berbicara tentang klan mereka, padahal tidak. Gitu. Makanya kan kebanyakan yang menjadi pendukung mereka saat ini itu kebanyakan dari kalangan orang awam. Ya, salah satu contoh saja, Gus. Ketika mereka menyampaikan ayat, ya kan? Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Iya. Illal mawaddata fil qurba itu kan diklaim, ya kan? Khusus untuk mereka. Karena mereka mengklaim sebagai ahlul baitnya Rasulullah. Al-qurba itu siapa? Ya keluarga Nabi. Dan kami ini adalah ahlul bait, keluarga Nabi. Maka ujroh, ya kan, illal al-mawaddah fil qurba itu yang khususnya pada kami. Itu kebanyakan dari kelompok mereka mengatakan itu. Siapa al-qurba itu? Ya kami sebagai ahlul bait atau dzurriyyat Rasul. Kamilah ahlul al-qurba itu gitu. Aduh, kacau. Iya. Al-qurba Kacau. itu kemudian diklaim secara qat'i oleh mereka bahwa al-qurba itu takhususnya adalah para habib. Mereka. Nggak beri caos kan? Aman beri caos. Mau caos. Saya pasang Nganggur, status. Yai. Daripada Saya nganggur, Yai. Iya. Saya pasang status tuh belum lama lah. Lagi anget-angetnya kita belajar kan. Lagi seneng saya neliti kitab-kitab yang dikasih itu. Saya pasang lah Kiai Said itu yang di Tegal Rejo itu ceramah. Nah, Yang bacain syair. Sejelek-jelek manusia itu orang yang membanggakan keturunannya. Saya Balawi kan gitu contohnya. Langsung masuk WA banyak dari temen. Tung. Guru antum kenapa zaman segini masih bahas gituan, katanya teman-teman aneh dulu muhibbin semua. Itu risoles itu isinya apa, Gus? keju. Oh, lanjut Ustadz Abdillah. Kenapa masih bahas gitu-gituan? Enggak, saya cuma senang sama syairnya, saya bilang. Oh, terus didesak. Ujungnya dia bilang begini, saya sudah tahu antum sekarang kayak apa. Saya sudah ikutin antum di TikTok. Waduh, ternyata gue di sini ada yang merhatiin. Tapi saya bilang, enggak, tetap saya mencintai Ahlul Bait. Saya bilang, saya bilang, kecuali si lipstick dan sebagainya yang menyerupai si lipstick, saya kata gitu. Kita ini santri, si lipstick itu si Bahar dan orang-orang yang seperti si Bahar. Saya emang enggak cocok banget lah, jangan dari segi nasab, dari segi keilmuan, segi adab, segi akhlak aja bertentangan dengan Ahlul Bait gitu. Ada saya Ustadz Abdillah juga, saya juga punya sekilas cerita ya. Ada teman saya tuh kemana-mana selalu sama saya dari bangsa Al-Idrus. Dia sejak awal-awal Habib Rizik itu frontal itu dia sudah mengkhawatirkan
Ini bahaya katanya. Kenapa Bib, kata saya. Ini bahaya, pokoknya bahaya ini katanya. Ini semuanya akan apa namanya? Terdegradasi, akan digeneralisir ini semuanya. Pokoknya ini bahaya. Sampai suatu ketika Habib Rizik itu diundang di salah satu daerah. Dia tuh teriak dari bawah. Habib Rizik marah sama orang ini. Beneran. Dimarahi dari atas panggung. Aduh, Padahal Habib juga itu ya. Habib, Habib. Al Idrus. Nah, ketika juga membicarakan masalah Bahar bin Smith. Celaka Bahar ini kata. Ini semua kena pasti ini. Jamaah ini pasti kena semuanya. Gara-gara orang kayak begini nih katanya. Ya, dia kan memang selalu keliling gitu kan, jualan gitu orang. Itu. Saya kasihan sebenarnya. Kemarin itu sempat beberapa orang telepon sama saya ini, tapi saya nggak angkat karena apa? Bukan ingin memutus silaturahim, tapi saya merasa nggak enak gitu. Beneran. Ada beberapa yang telepon saya di WA, chat saya, tapi nggak pernah saya balas. Kenapa? Merasa nggak enak saya. Gitu. Bukan berarti saya menutup diri atau memutus silaturahim, enggak. Yang namanya juga bekas jongos kan begini, gitu loh. Kasihan ya. Iya, saya tidak membalas chat ataupun telepon itu kenapa? Kasihan gitu. Saya sendiri juga merasa malu gitu. Jadi nanti mau melanjutkan komunikasi bagaimana sikap saya gitu loh. Jadi merasa speechless saya itu. Speechless, bukan speechless. Ya tak tulisan na Jun. Oh, talagang ngapkan. Habis dua kenyang. Iya, Ustadz Mazhuri, betul. Ndak ada istilah begini kalau dari kiai ke sepuh. Dulu memang begini. Ah, kamu tuh ya katanya. Kalau sama Habib, ya jangan terlalu dekat, ya jangan terlalu jauh. Artinya apa? Sedang-sedang saja. Lalu saya sampaikan kepada Habib yang saya anggap orang tua saya. Bib, kok ada kiai bilang begini, Bib? Wah, itu salah itu. Emang kami baung katanya. Kok bilang begitu katanya. Enggak, itu maksudnya apa? Ya, dijelaskan sama beliau kan. Saya kan tetap masih hormat karena beliau juga manusia, umat Rasulullah, masih tetap bersama kan artinya apa nama pernah bersama-sama di dalam suatu perjuangan untuk menyebarkan Maulid Habsyi kan begitu. Sok bijak, sok bijak. Lah iya. Ah, sekarang ini aja saya jarang baca Maulid Habsyi gitu kan. Biar ada keseimbangan untuk Maulid yang lain. Dulu wallahi saya hafal mulai dari solawat pertama, rawi pertama sampai doa. Alhamdulillah dulu saya hafal loh Maulid Habsyi itu. Boleh dicoba lah. Kalau ada yang mau menguji, mana mana kualitas Muhibbin ini? Hafal nggak Maulid Habsyi? Ya Dan awal-awal itu saya siapa ya? Habib siapa itu yang di Sulawesi itu, yang sepuh itu terus meninggal akhirnya. Beliau sempat membuat video itu, dia memperingatkan kepada Bahar dan Hanif Alatos itu untuk berhati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu. Kiai-kiai itu bukannya takut gitu. Kalau sampai mereka itu ya mengerjai kalian, habis kalian, tidak ada yang bisa tolong. Itu ada itu. iya, Itu siapa itu dulu itu? Yang di Sulawesi itu. Yang belakangnya Az-Zabidi gitu. oh Habib Abu Bakar, Alatos. Habib Abu Bakar Alatos. Al-Atas Az-Zabidi ya. Iya, itu. Almarhum sudah. Itu bilang itu, Bahar Hanif, ya hati-hati itu ya. Kalau ngomong jangan Dulu sembarangan. Dulu beliau tuh keramat di Martapura Gus karena memang manzil di Martapura dulu. Habis itu pindah. Memang dia agak mutawasid gitu loh di dalam ceramah-ceramahnya mutawasid. Artinya tidak menggebu-gebu seperti yang lainnya. Mm-mm. Gitu.
Ya karena gini, Kiai. Bang Alawi yang sepuh-sepuh itu, Kiai, takut, Kiai. Takut apa? Ya takut akan seperti ini. Dari dulu tuh mereka ketakutan, yang alim-alim itu. Dari dulu ketakutan, takut seperti ini. Makanya mereka selalu menjalin kedekatan emosional dengan para kiai-kiai. Iya. Gitu. Kan seharusnya Model-model Rizik sama Bahar ini tidak ngerti apa yang ditakutkan oleh orang-orang alim dari kalangan Mbak Alawi yang sepuh-sepuh itu. iya. Kan di polemik ini sekarang yang kita alami ini kan seharusnya menjadi sebuah renungan ya bagi kita bersama ya umumnya. Ya khususnya bagi Mbak Alawi. Renungkan baik-baik ya. Kalau memang ingin hidup tenang, jangan jangan egonya yang diutamakan gitu kan. Oh ya Iya. biar aja kalian nggak percaya sama kami, yang penting kami sudah clear, kami tetap bersinar, itu kan pernyataan mereka. Apalagi didukung oleh para muhibbin yang tidak mengerti gitu bagaimana histori sejarah daripada terjadinya polemik ini. Apa yang terjadi? Iya. Karena likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa, kan begitu. Betul. Iya. Makanya teman-teman sekalian, di era kita sekarang, terjadinya polemik ini harus menjadi pelajaran dan hikmah terbaik buat kita semua. Untuk apa? Untuk introspeksi dan evaluasi. Karena Iya. ini bentuk teguran dari Allah dan Rasulnya untuk umat Islam ini agar tidak terlalu jumawa di dalam mengusung prinsip keegoan daripada kelompok dan golongan. Karena kita ini adalah wahid, satu loh. Sama sesama umatnya Rasulullah, sesama hambanya Allah. Gitu. Betul. Dan kita banyak mengerti dan mengkaji bagaimana bunyinya hadis tentang masalah ini. Gitu. Jadi tolong untuk para muhibbin yang ekstrim, ya, jangan salahkan kita di sini. Ketika kita ini berbicara masalah disiplin ilmu nasab. Karena ilmu nasab ini itu tidak hanya dibutuhkan untuk menyerang Ba'alawi. Akan tetapi menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kita ini melestarikan budaya keilmuan agar kita ini kaya dengan khazanah keilmuan dari berbagai disiplin. Betul. Bukan hanya sekedar nahwu shorof, fikih, ya kan? Bayan, mantik dan sebagainya. Tidak. Ilmu Allah itu luas, saudara. Luas. Walaupun kita hanya dapat setetes per setetes dari berbagai disiplin ilmu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah pegangan di dalam kehidupan ini. Agar kita ini tidak menjadi orang yang gampang kagetan. Bagaimana orang yang gampang kagetan? Tidak boleh melihat aksesori, langsung takjub, langsung fanatik. Itu tidak boleh, ta'assub tidak boleh. Ya itu kelemahan mereka. Saya dulu digampar sama almarhum abah saya. Digampar suruh berhenti ikut majelis-majelis Habib. Apa kata beliau? Orang mana-mana lu ciumin loh. Baba lu sendiri kagak lu cium bolak-balik. Kagak dapat salaman tangannya, bajunya lu cium. Coba itu. Dulu kan begitu dulu. Dulu kan begitu kita. Iya, betul itu itu. Sahih. Iya kagak dapat tangannya, bajunya kita ciumin sama baba sama emak, berani banget di depan dia mah nunduk. Dulu saya pernah punya pengalaman ketika pertama kenal dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Segar. Karena saking cintanya sama kelompok ini, banyak orang berebut. Sampai saya itu merangkul dari belakang. Nggak muat tangan saya merangkul dari belakang. Saking gedenya perutnya. Mata kentar kebuta. Artinya kita ini sedang mengkaji. Fakta, Kiai. Fakta itu saya nggak berbicara bohong. Walaupun di sini ada agak-agak sedikit nyeleneh bahasa saya ya. Karena memang saya merangkul dari belakang. Karena mau sungkem dari samping nggak bisa, dari depan apalagi. Sampai saya itu nyelinap dari belakang,
ngerangkul perutnya saya itu. Kan tinggi besar tuh orangnya. Sedangkan saya kan agak pendek gitu. Iya. Memang sih itu yang harus di introspeksi lah ya. Diperbaiki dari kalangan mereka itu. Saya setuju banget dengan apa yang Kiai Said sampaikan syairnya itu, jangan terlalu membanggakan nasab lah. Iya. Yang naudzubillah itu ketika ada seseorang yang fanatik, tidak mau menghargai pembahasan ilmu tentang disiplin ilmu yang yang berhubungan dengan ini. Yang naudzubillah itu harus itu. Karena ketika mengatakan naudzubillah terhadap kelompok orang lain atau room orang lain, berarti orang itu fanatik. Coba simak dulu, dengarkan dulu apa yang kita bicarakan. Kalau memang di sini ada hujatan caci maki atau apapun itu, baru kau bilang naudzubillah. Belum tahu konteksnya sudah naudzubillah. Yang perlu naudzubillah itu adalah orang yang memuja dan memuji kelompok orang lain lalu mengorbankan saudaranya sendiri. Nah, itu bahaya. Itu yang naudzubillah. Hubungan kita dengan Allah itu tidak perlu engkau tanyakan. Karena hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Lalu kemudian kalau saya balik, sejauh mana hubunganmu dengan Allah? Bagaimana engkau mengenal Allah? Bagaimana engkau menghamba kepada Allah? Gitu loh. Nggak usah sok pinter lah di sini. Kajian ujung-ujungnya menjelekan orang. Bukan menjelekan, menampilkan fakta. Realita yang terjadi. Sebagai ibratan lana. Bagaimana hubungannya dengan Allah, dengan nabimu? Bagaimana? Gitu loh. Itu yang perlu engkau pertahankan. Bukan pertanyakan kepada kami. Gitu loh. Karena kami berbicara masalah ini lengkap referensinya, ada definisinya. Baik secara tekstual, ya. Ada semua. Kok menjelekkan orang? Gimana? Nggak kebalik dah. Kebalik. Dirimu yang menjelekkan kami, menuduh. Nah, ya. Yang Ini kan membuat umat itu adalah Oh, ilmu. sudah Kiai. Ini Mbak Alawi nih, Kiai. Saya bisukan aja biar dia nggak bisa tapping, cuman bisa dengar. Jadi Iya, sok tahu panasnya dia. telinganya dia itu tidak bisa dia salurkan ke tangannya. Iya. Kang solawat. Tapi solawatnya dijadikan tameng untuk dawir. Untuk mengumpulkan umat dan pengikut agar gampang dengan kebutuhannya. Gitu loh. Apakah itu hubungannya dengan Allah dan Rasulnya baik kayak gitu? Menipu itu namanya. Anda telah menipu Allah, menipu Rasulnya. Jadi orang yang ikhlas itu tidak perlu keluar-keluar. Nih hubungan saya dengan Allah begini. Enggak saudara. Enggak seperti ente. Aneh lebih paham daripada ente. Kalau pakai bahasa takabur. Asik. Masgul. Ana masgul. Tayyib. Ya khair ya habib. Masya Allah. Tabarakallah fikum. Masya Allah. Masya Allah. Ayo. Duren. Ini tradisi kita di pondok, ngaji kitab, muzakarah. Bukan hal yang tabu sebenarnya ini. Karena orang sombong itu dibalas dengan sombongan itu sedekah, itu sabda Rasul. Bukan naudzubillah itu. Karena datang-datang typing, sok-sok tahu. Gitu kan? Gua apa perlu gua ngegas ya malam ini? Jangan. Buang energi. Nah, dia membahas masalah riya di endingnya. Lu sendiri yang riya, sok-sok nasehatin kita di sini. Orang yang tawadhu tapi biar kelihatan tawadhu, sejatinya dia Begini riya. ya, teman-teman. Begini ya, teman-teman. Ketika orang itu berbicara tentang pembahasan sejarah dan ilmu nasab,
itu sudah pasti akan berkaitan dengan biografi setiap orang, suku, kelompok, atau golongan. Nah, selama yang dibicarakan itu sesuai dengan fakta dan realitanya, maka itu tidak bisa disalahkan. Gitu. Kenapa? Karena begini ya. Di dalam kitab Muqaddimah, dalam kitab Rasail itu, Khalil bin Ibrahim itu memberikan satu keterangan dalam Muqaddimahnya. Bunyinya begini, la yajuzu bihalin ayyaskutal insanu ala munkari ilmihi. Tidak boleh dalam situasi kondisi apapun orang itu diam terhadap kemungkaran yang dia ketahui. Ya, li'annal kadhibi bin nasabi, li'anna sukutahu li'anna sukutahu bil kadhibi fin nasabi yakunu kal ikrari. Karena diamnya seorang yang mengetahui akan kedustaan sebuah nasab itu sama saja seperti dia itu menyetujui atas kedustaan tersebut. Fayakunu ahadal kadzibina, maka dia tergolong orang-orang si pendusta itu. Wa yalhaquhu la'natullah wa rasulih, maka dia itu layak mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Gitu.